Profesor dan Dokter ini menjelaskan mulai dari awalnya visi-misinya, kemudian sampai ke metodenya. Tapi sebenarnya ada yang menarik dengan metode yang sudah sampaikan. Apakah ada langkah untuk mendukung metode tersebut dan benar bisa kita gunakan misalnya sama tenaga atau orang tua itu? Perangkat apa nih? Mengajar apa nih? Oh, mengajar Quran. Ya. Satu hal yang saya yakini, perangkat itu nomor 3. Ya, nomor 1 niat, nomor 2 usaha. Fasilitas itu nomor 3. Jadi nggak ada lagi karena tidak ada lingkungan yang mendukung. Ya. Kalau tidak ada lingkungan, ya bikin lingkungan. Tidak punya fasilitas, adakan. Dan alhamdulillah Allah itu menakdirkan saya pada lingkungan yang serba minimalis dengan waktu yang serba, menurut saya sebagai manusia innal insana khuliqa halu'a tadi, serba nggak mudah menurut saya. Saya pindah rumah udah berapa kali ya? Di Jakarta saya pindah rumah 1, 2, 3. Saya di Jakarta pindah rumah 3. Dengan Bogor ini 4. Di Sudan saya pindah rumah 4 kali. Saya di Sudan itu 5 tahun 3 bulan. Total ya, pindah rumah 4 kali. Ya. Kemudian di Indonesia itu saya pernah tinggal di Malang, pernah tinggal di Sidoarjo juga. Di Sidoarjo itu 2 tempat. Pernah LDR juga ya, artinya Jakarta dengan Mojokerto dan seterusnya. Nah, itu kondisi kami. Dan saya ngajar waktu itu, ngajar di MCA waktu di Sidoarjo itu, saya juga masih S3. Ya. Kalau seorang istri S3 itu, saya sebenarnya ada satu beban ketika sekolah itu, karena ini beasiswa ya. Kalau saya nggak selesai, ini pasti menciderai mahasiswa Indonesia atas nama mahasiswa Indonesia. Di belakang saya ini pasti menjadi contoh yang tidak baik dan nanti akan viral ya. Dulu ada ummahat ya, dan selalu yang ummahat itu kayak ini loh, kayak ummahat kalau naik motor tahu kan? Kan ada hanya beberapa kasus yang beloknya kanan, sennya kiri. Tapi kan selalu gitu ya, kalau udah ada sen yang ini, lihat itu pasti mak-mak. Kalau pakai jaket sebenarnya kan masih ambigu itu mak-mak apa bukan. Tapi sudah dipastikan itu pasti mak-mak gitu ya. Dan saya nggak mau membuat citra itu. Jadi mau nggak mau tuh saya harus bagaimana saya harus berhasil ya. Nah dari situ tidak mudah untuk kita membuat atau beli, apalagi saat itu nggak ada. Ya sudah, gimana ya caranya? Nah itu Allah saja yang kemudian saya membuat peraga-peraga itu dari kalender dan baliknya itu kan kosong. Itu saya tulisi. Kalau nanti membaca buku balitaku, alhamdulillah balita khatam Quran itu atau semangat khatam Quran sejak balita, di situ sudah ada dari mulai prinsip untuk memahami balita, karena sebenarnya metode itu bisa berkembang, tapi prinsip memahami tumbuh kembang anak-anak ini. Sehingga bagaimana kita itu jadi tahu bagaimana memegang anak kecil. Yang terjadi itu bukan deklok. Biasanya kalau ngajar anak kecil itu kan deklok ya. Anaknya nggak mau lah, anaknya mogok lah, orang tuanya jadi marah dan sebagainya. Karena itu biasanya tidak memahami. Ya tidak memahami anak kecil. Contohnya misalnya, anak kecil diminta duduk anteng secara terus menerus. Anak kecil itu akan bisa anteng kalau Qurannya sudah banyak. Kalau Qurannya belum banyak nggak bisa anteng. Karena yang bikin anteng dan dewasa, meningkat kecerdasan emosional, spiritual, intelijensia itu kalau Qurannya banyak. Jadi kalau anak baru diajarin nabatasa ya wajar nggak anteng. Kalau anteng itu justru aneh. Anak kita ini normal atau tidak mau normal, sehat atau tidak sehat ya. Jadi saya berpikir gimana anak saya bisa belajar setiap hari ya. Dan secara individual, nggak mungkin klasikal karena yang satu sudah 3 tahun, yang satu baru lahir, masa saya menunggu. Nah ini terus bersemangat. Paling cara-cara seperti itu. Kemudian karena kami tinggal di Sudan, itu kan toko buku juga nggak mudah. Kalaupun toko buku ada, belum tentu cocok dengan anak saya. Kalaupun cocok dengan anak saya, belum tentu saya bisa membelinya. Artinya, alhamdulillah Allah itu menyiapkan saya di kondisi serba keterbatasan, ya. Sehingga saya bisa bersyukur dengan sebesar-besar syukur
Dan Allah bisa mendidik saya bahwa yang buat bisa itu Allah, bukan ketergantungan terhadap fasilitas dan bukan ketergantungan terhadap kondisi. Karena siapa yang saya andalkan? Ya mengandalkan Allah saja. Ya Allah, gimana ya caranya? Sampai saya pernah waktu itu saya awal-awal itu kan saya mungkin metode Blendoman nih kayaknya ya. Kalau ada gambarnya misalnya bahasa Arabnya misalnya bahasa Indonesia apel gitu ya. Kemudian gambarnya apel, belakangnya saya kasih A gitu ya. Itu kan metode itu. Saya udah siapkan, saya bikin, saya potongin kardus-kardus bekas karena kan untuk menebalkan buku-buku yang gambarnya hewan-hewan atau buah-buahan itu kan murah ya, tipis-tipis saya potongin, saya tempelin, kemudian belakangnya tuh saya tulis sendiri, saya tempelin begitu. Udah selesai seluruh huruf hijaiyah, tapi anak saya nggak tertarik sama sekali. Ya. Jadi bukan langsung kemudian oh cocok, enggak. Ya udah anak saya nggak tertarik. Ya saya juga nggak boleh baper, nggak boleh. Ini sudah Umi bikinin capek-capek begini, enggak. Ya udahlah, toh itu sudah menjadi pahala. Saya coba lagi, oke gitu. Makanya setelah 3 anak selesai itu buku itu saya rangkumkan begini kira-kira dengan tipikal anak saya yang berbeda-beda. Anak saya yang pertama itu yang paling mudah. Apa kata Umi? Di saat kecilnya ya. Nanti di saat ABG-nya ya tentu beda lagi. Nah, anak yang kedua itu enggak. Dia pribadinya lebih independen. Saya yang memutuskan. Kalau disuruh, saya untung apa? Kalau saya untung, saya mau. Kalau saya kok kayaknya dikerjain, saya nggak mau. Dari kecil itu begitu, dia independen banget. Yang ketiga, perfeksionis. Kalau perfeksionis itu, dia banyak akunya yang harus dihargai, ya. Kalau yang nomor 2 kan tergantung kita bisa bergandeng apa enggak. Ya, kalau kita bisa bergandeng ya kita anaknya nurut. Kalau anak ketiga saya gitu ya akunya. Jadi kalau salah sedikit di pagi hari bisa rusak 1 hari gitu. Itu anak yang ketiga ya. Kalau anak yang keempat dia lebih mirip ke anak yang pertama. Tapi dia lebih cengeng ya. Beda-beda lah begitu ya. Tapi ya ternyata karena saya yakin udah digaransi Allah walaupun yasarna itu. Ya udah kita jalan aja bismillah. Yang penting kita jalan terus, nanti lama-lama juga akan nyampe. Satu perbedaannya adalah karena kita belajarnya bukan lama, tapi sering. Ya, sering kemana-mana pokoknya saya kenalkan, saya ajarkan. Jadi saya pikir ya kalau yang lain lama karena kadang 1 hari itu durasinya sekali ketemunya. Kalau kami durasinya sering walaupun sebentar-sebentar. Jadi ketika anak-anak kecil itu saya tidak berhitung untuk membawa, saya beraktivitas ya, saya ngisi, saya pengajian ya, saya kemana, itu saya bawa. Repot bawa anak, belum punya mobil, tapi safety buat anak-anak nomor 1. Saya pantang bawa anak gerendotan pakai motor. Ya. Saya kalau naik motor, ya insya Allah kalau medan begini-begini saya masih biasa. Karena saya dulunya itu suka naik gunung, ya. Kalau beberapa gunung yang ada di peta itu adalah yang saya pernah naik. Jadi kalau buat anak enggak, karena nanti kalau anak ada kenapa-napa ini tanggung jawab saya di mata Allah ya. Saya menghadapkan anak pada situasi yang tidak aman karena mereka kecil. Belum lagi asap-asap itu saya nggak mau. Dia harus banyak terpapar oleh lingkungan yang sehat. Jadi kalau saya di Jawa harus naik becak misalnya, naik becaknya juga lama dan lebih mahal kan naik becak itu daripada naik ojek. Dan saya juga nggak mau naik ojek yang bonceng laki-laki, itu nggak mau. Itu prinsip di keluarga kami, saya nggak mau. Jadi kalau terpaksa naik ojek, ya saya 2 ojek, 1 motornya saya naikin sendiri. Terus kalau tidak, kalau saya di kota besar, ya saya naik taksi. Saya nggak naik angkot. Karena untuk kemana anak saya dan saya bisa belajar. Di dalam hal-hal lain saya berhemat. Di dalam makanan, di dalam pakaian, di dalam mainan anak-anak saya berhemat. Tapi di dalam hal yang itu menjadi hak anak saya tidak berhemat. Hampir jarang kami yang namanya beli mainan itu. Jarang sekali, pasti ada momen-momennya. Saya tidak gampang-gampang beli mainan, anak saya nunjuk beli mainan, enggak. Tapi pada saat yang itu harus dipenuhi, walaupun itu mahal itu kami penuhi. Nah, karena sering itulah di mana-mana sehingga anak itu sudah terframe bahwa ngaji itu ya tidak hanya waktu habis maghrib saja misalnya, atau ngaji itu hanya di rumah saja, tidak. Ya kemana aja. Jadi tas saya itu sudah ada isi ini, ada isi itu, gitu ya. Dan kadang pun
wah berarti saya apik banget gitu ya, terorganisir apa-apa. Ya kadang pun saya lupa. Tapi kalau saya lupa itu, misalnya saya ke Mesir kok ada yang ketinggalan. Di situ apa yang bisa saya beli? Saya beli peraganya di situ. Saya modif. Ya. Kadang ya beli gunting lagi, beli apa, ya saya lakukan. Karena itulah kemudian mungkin menjadi lebih cepat ya. Allah memberikan taufik menjadi cepat. Yang pertama dari anak-anak itu kondisinya apakah mereka fokus atau mereka punya juga otot lain kemudian bahwa mereka menjelaskan kurikulum negara dengan metode yang tadi supaya tercapai. Terdengarkan jawabannya. Saya cek dulu ya. Saya bawa asisten saya, namanya Ustazah Sakinah. Beliau ini sekaligus yang saya amanai untuk ngajar hadis. Anak saya yang keempat, alhamdulillah. Salah satu tadi yang saya sampaikan itu kejar tayang ya. Jadi ternyata ini udah selesai gitu. Akhirnya jadilah anak saya gabut. Tahu gabut? Kalau anak milenial sekarang itu gabut. Jadi kurang kerjaan, kebanyakan sesi mainnya. Ya. Gitu nggak usah Sakinah. Ya. Dia tuh saksi mata anak saya tuh gabut. Ya. Jadi itulah luar biasanya Al-Quran. Kalau kita sudah dari kecil waktunya untuk Al-Quran itu, ketika sudah selesai, ya waktunya itu tersisa banyak banget. Itu kalau udah selesai. Waktu belum selesai juga begitu karena banyak ya waktu main. Jadi untuk membuat anak seperti itu ayah bunda itu enggak 24 jam. Sedikit saya tuh berkali-kali saya katakan saya bukan lamanya. Berkali-kali, sekalinya itu mungkin cuma 2 menit, 5 menit. Karena apa? Nanti silakan baca di buku Semangat Khatam Quran itu. Kami kalau mengajarkan Al-Quran itu 2 menit, kadang 3 menit. Kenapa? Kadang sebelum pakai baju itu, sambil saya pakaiin baju itulah saya ajarkan. Udah gitu aja. Nggak yang rumit, halako, nggak begitu. Ya, jadi mau anaknya itu ibarat anak saya itu Bu suruh duduk aja nggak mau. Ya, kita pokoknya itu berperi kebalitaan sekali lah kira-kira ya. Yang balitanya suka lompat-lompat ya udah pakai itu. Yang suka mager ya udah pakai itu. Suka main mobil-mobilan ya pakai itu. Karena apa? Bisa belajar sambil apa saya. Itu masa kecilnya ya. Nah, bukan berarti dengan saya misalnya Quran, saya tidak memperhatikan aspek yang lain, tidak. Tapi saya yakin justru dengan Quran itulah keberkahan waktu dan keberkahan yang lainnya. Contohnya apa? Di sisi yang lain saya harus memperhatikan tubuh kembang fisik, ya. Saya tuh hal-hal yang buat orang itu mungkin tidak terfikirkan. Tapi saya punya catatan kapan anak saya naik sepeda roda 2. Itu saya tulis, pokoknya ini anak. Karena apa? Saya juga tidak ingin bahwa ketika anak saya itu Qurannya, tubuh kembang yang lainnya tidak saya perhatikan. Begitu Qurannya sudah bisa baca, maka akan saya ajarkan membaca bahasa Indonesia. Dalam rangka apa? Satu adalah saya ini bukan ibu-ibu yang sangat ibu-ibu idealis yang ketika anaknya menjelang tidur kemudian dibacain dongeng. Saya bukan aliran yang itu. Madhab saya berbeda. Madhab saya anak saya sambil mau tidur saya putarkan murotal. Itu alasan biar saya juga nggak capek dongengin ya. Itu salah satu alasan yang saya bikin masuk lah ya, diputarkan murotal gitu. Nah, tapi kan saya tidak ingin bahwa anak saya tidak berpengetahuan, ya, karena Quran kan masih abstrak, dia tidak paham isinya Al-Quran, ya. Tapi bukan berarti tidak paham itu kemudian nunggu nanti aja pas paham baru, enggak, karena sudah dijamin oleh Allah keberkahannya ini saya nggak mau sia-siakan. Saya ajarin membaca, karena sudah bisa baca Quran ini. Memorinya itu sudah punya kesiapan untuk membaca rumus. Karena itu sebenarnya rumus ya. Nah, jadi mengajarkan membaca paling lama itu 2 bulan. Ada yang 2 minggu, ada yang sebulan. Itu paling lama. Dan itu nyantai aja mengajarkannya. Nggak ada juga kami ikut metode ini. Ya metode Utrujah itulah yang kemudian. Dan itu bonus saja. Ketika anak-anak sudah selesai bisa baca, saya tinggal membelikan buku. Silakan masing-masing baca sendiri. Ya, baca ini begitu ya. Saya hanya memfasilitasi. Nah, itu dari sisi untuk membangun penyiapan alat ya untuk membuka cakrawalanya yang lain. Nah, fisiknya itu tadi. Nah, kemudian yang lainnya apa?
saya mengupayakan semua gini. Kalau saya pengen anak saya mendengarkan Quran banyak, mainannya saya desain puzzle, mewarnai, mau nggak mau kan? Nah, oh ini tadi Qurannya sudah, berarti saya ganti, ya saya kasih apa kayak sepeda atau apa itu kan nggak mau, ya. Dan saya tidak masalah anak saya kotor-kotor, yang penting itu siang hari. Nah, bagaimana Pak anak saya bermain dengan tetangga, main, tapi semuanya dalam kendali. Ketika anak saya lagi belajar kemudian bermain, saya ajari anak saya yang bilang masih belajar sama Umi, nanti jam sekian kamu datang lagi ya. Nah, jadi kita kita atur pertetanggaan kita, enggak kemudian dia dipanggil anak-anak tetangga kemudian mau. Nah, tapi karena kegiatan dengan orang tua itu selalu kita libatkan, ya anak kecil kemana saya bawa, mau kemana anak saya mau ngantar, mau main apa saya mau, jadi dan di keluarga itu dia merasa mendapat teman yang lebih aman dan nyaman. Jadi anak saya ketika bermain di luar di tetangga dengan teman-teman yang kadang curang, ya kan? Kadang kalau main mau merebut, mau ini, dengan sendirinya dia tidak terlalu nyaman bermain dengan anak-anak itu. Ya. Karena kan itu yang saya lihat anak-anak saya, dan tidak, jadi bukan saya melarang untuk bermain, tapi mereka memilih, ya. Dan kemudian apa keterampilan yang harus mereka bisa? Saya hanya menyediakan fasilitas, misalnya skipping, biar dia nyoba-nyoba. Oh, kalau dia bosan nggak suka, oh berarti dia nggak suka yang itu, gitu. Waktu itu kami masih tinggal di Sidoarjo itu kan, oh coba kamu belikan sepatu roda, kamu belikan di Jakarta. Jadi justru kami biasanya tidak ikut tren. Jadi di saat tren itu ada, anak saya udah nggak tertarik. Kan ada tuh tren sepatu roda, anak saya udah lewat karena tidak mengikuti tren. Pokoknya apa nih yang kira-kira untuk bisa membuat dia bergerak. Terus apa yang di dalam Islam itu diwariskan? Kan kalau Umar itu mewasiatkan untuk mengajarkan berenang, berkuda, memanah. Oke, yang ada dulu apa? Nah, anak-anak saya harus berenang, terutama anak saya perempuan kan 3 tuh perempuan. Untuk memilih kolam renang perempuan itu kan susah ya, perempuan misalnya. Jadi anak saya harus bisa renang sebelum dia balik. Karena nanti kalau dia balik mesti memilih kolam renang perempuan. Dan selalunya itu tidak ada safety man-nya, penjaga kolam yang dia bisa menolong dan sebagainya, itu biasanya tidak hanya menyediakan kolam renangnya saja gitu. Apakah saat itu ketika anak-anak kecil saya belum bisa renang? Tapi tidak mesti orang tua tidak bisa renang, tidak bisa mengantarkan anaknya renang. Dan rata-rata waktu itu trenernya itu nggak mau ngajarin anak-anak balita. Paling cuma diajarin cepak-cepak, dan saya nggak mau itu. Saya baca, saya cari buku, saya cari download referensi YouTube dan sebagainya. Saya kenalkan ke anak-anak untuk melihat dan sebagainya. Itu diantaranya. Jadi kalau mainnya sih banyak sekali. Apalagi Abdullah yang menurut saya Allah beri kelebihan. Karena tadi di saat usia 3 tahun itu sudah start dengan 3 poin tadi. Ya. Start dengan 3 poin. Kalau kayak menulis, mewarnai, itu biasanya saya nggak ngajari dengan serius, saya berikan aja peralatan, ya udah peralatan printkan, nanti dia mewarnai dari yang mulai nyoret sampai kemudian rapi. Jadi saya nggak pegangin tangannya biar rapi, enggak. Dengan menirukan lama-lama dia terstimulan tuh dia dengan sendirinya. Kemudian lama-lama rapi gitu ya. Pernah anak saya Nobel pernah saya sekolahkan di sekolah internasional Sudan itu. Sekalinya sekolah itu waktu itu langsung kelas berapa ya? Masuk kelas 3 kalau nggak salah ya. Itu juara 1. Habis itu langsung saya keluarkan. Kenapa? Ya memang materinya terlalu materinya buat anak itu rendah, ngabisin waktu aja. Dan anak saya sudah hafal bahwa kita sekolah untuk cari tambahan ilmu. Ketika tambahnya minimalis dengan waktu yang banyak, mereka ketika ditanya, nanti kamu sekolah lagi nggak tahu. Kalau kata Umi sekolah, kalau kata Umi nggak sekolah, ya nggak sekolah, itu udah biasa banget. Abdullah ini karena gabut waktu itu ya, saya sekolahkan sekolah internasional yang bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris tapi Islamik. Pas COVID online, itu nggak efektif sama sekali. Sekarang udah saya keluarkan. Nah itu masih gabut, jadi dia berkuda udah, renang udah selesai. Anak saya yang nomor 3 itu berkuda sudah sampai memanah. Sekarang sedang belajar berkuda dengan jumping, perempuan juga ya. Jadi sekarang Abdullah ini karena gabut, waktu itu sekolah gabut, jadi sambil online itu saya bukakan program yang lain jadi double. Karena teman-temannya kelas 1 waktu itu
ada yang belum bisa baca Quran, belum bisa bahasa Indonesia, dia udah lewat semuanya. Jadi kalau dikasih tugas dia cepat ngerjainnya, nanti dia kemana-mana kalau nggak ini. Nah, waktu usia 3 tahun itu misalnya sambil makan itu saya bukakan Tuhfatul Atfal gitu. Makanya beberapa matan yang dia bisa, Atfali, Jazarim itu dia tidak ada program yang khusus yang enggak ya, biasanya sambil mendengarkan. Itu kalau tadi ya kaitannya dengan fasilitas. Jadi tidak mesti harus mengadakan apa, tapi satu hal kita sebagai orang tua memang harus terus belajar. Saya aja untuk Jazari itu bilangnya susah. Menurut saya itu ruwet lah ngapal matan Jazari itu. Kalau Tuhfah masih oke lah gitu ya. Jazari itu ruwet, tapi buat anak saya ya seperti mendendangkan lagu aja karena dia nggak terbebani apapun, dia dengerin karena sering mendengar, lama-lama dihafal begitu saja. Nah sekarang diprogreskan untuk menghafal yang matan tajwid berikutnya itu yang 256 ya. Ya sudah tinggal mendengar begitu. Nah kemarin awalnya mau hadis 40 Arba'in Nawawi. Tapi nanti takutnya gitu ya, di tengah jalan tuh kehabisan, kita bingung lagi nih bikin programnya. Ya udah kita cari yang 100 hadis Bukhari Muslim. Alhamdulillah selesai. Nah, mau nggak mau karena baru kelas 2 SD ya sekarang, ya udah bikin lagi. Itu sambil menguatkan Qur'annya karena gabut mengisi yang lainnya, mengisi ini dan itu ya. Begitulah kira-kira. Nah, bagaimana? Bisa nggak metode ini diadopsi oleh sekolah? Bisa banget ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini individual dan itu menurut saya sangat cocok di saat sebenarnya semua program sekolah kalau kita lihat dasarnya itu adalah bagaimana memperhatikan tumbuh kembang anak mengikuti sesuai kemampuan anak masing-masing. Dan semua sepakat bahwa masing-masing anak itu unik, individual, tapi kenyataannya selalu diajar dengan klasikal. Kalau kami tidak. Boleh satu kelas, tapi pertumbuhannya individual. Bagaimana menginsertkan metode Utrujah itu dengan model sekolah? Bisa banget. Misalnya nih, TK, kami punya sebuah tagline untuk TK itu, lulus TK wisuda khatam Quran. Bisa. Kenapa? Anak-anak itu diajar dengan metode Utrujah itu. Metode Utrujah itu bukan sekedar teknisnya. Jadi kalau di buku Semangat Khatam Quran Sejak Balita itu, separuh yang pertama itu tentang prinsip pengajaran yang dipakai, yang kita gunakan dengan metode Utrujah itu. Yang kedua teknis. Baik prinsip maupun teknis ini sebuah metode. Jadi metode itu bukan sekedar bagaimana cara maku, tapi harus tahu karakter yang mau dipaku. Oh ini kayu jati. Oh ini kayunya itu lebarnya hanya 3 cm. Tentu jangan memilih paku yang gede, pasti terbelah. Oh ini beton, mestinya dibor dulu dikasih faser, baru kemudian boleh paku masuk. Dan itu bukan paku yang mulus ya, paku yang bergerigi. Ini kan bukan sekedar bagaimana cara maku, tapi memahami prinsip-prinsipnya. Ya begitu metode Utrujah, memahami prinsip dulu tumbuh kembang anak di usia balita. Jadi 4 bulan, 6 bulan itu sudah bisa baca Quran. Maka kalau lulus TK itu kan 2 tahun ya. 2 tahun untuk bisa khatam Quran bisa banget ya, karena memang metode Utrujah itu dirancang cocok untuk balita hingga lansia. Maka kalau balita itu 4 bulan, kalau anak SD bisa lebih cepat dari itu, bisa 1 bulan masuk, SMP bisa 2 bulan itu selesai. Apakah cara ini sudah digunakan dengan data ilmiah oleh orang lansia? Sudah ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sudah menerapkan dari yang nggak bisa baca Quran bisa baca Quran, dan itu ratusan, bahkan mungkin ada 1000, dan itu by data. Karena waktu itu kita ketemu dengan kepala dinas saat saya menjadi konsultan kurikulum Al-Quran di salah satu yayasan Islam terpadu di Blitar. Ya, karena putranya di situ, saya mengisi sambutan, beliau juga mengisi, kemudian minta diadopsi. Sekarang beliau menjadi kepala dinas perhubungan dan akhirnya juga membuka program Al-Quran untuk pegawai ASN di lingkungan perhubungan. Jadi jukir-jukir, juru parkir itu sudah mulai dikumpulkan, diajarin bahasa Al-Quran dengan metode ini. Jadi mudah sekali, tinggal bagaimana kita mengcustom untuk mengadaptasi metode ini di dalam kurikulum yang sudah ada. Gitu. Pelatihan bisa.
Kalau untuk belajar tentang metodenya itu 2 hari, dari jam 8 sampai jam 3. Kalau untuk mengcustom kurikulumnya atau bedah kurikulum itu perlu 1 hari. Kalau misalnya gini, sudah paham nih kurikulumnya, bagaimana ya menginsertkan ini agar bisa diadopsi dengan kurikulum yang sudah ada. Bagaimana biar rancaknya ini, harmonisasinya seperti apa. Nah itu 1 hari sendiri. 2 hari. Jadi kalau berarti kalau soal siap lembaganya siap di situ. Ya. Dan sama dan kalau menjadikan emang Al-Quran itu menjadi yang terdepan di Amin ya Rabb. Nah, apakah ada itu sebenarnya karena satu lagi ya, karena kita selesai jam 5.45 2 menit lagi. Bismillah. Selama kita masih ada umur itu, masih lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Kalaupun kita tidak bisa mengulang anak kita nggak mungkin kecilkan lagi. Maka 1 kita bisa ambil jariahnya. Ya. Ambil jariahnya bisa dengan mensiarkan, mengajak sebanyak-banyak ya ibu-ibu muda untuk menasihati jangan seperti saya ya. Itu kan jariahnya dapat. Kemudian bagaimana mencita-citakan cucu kita dan cucu teman-teman kita ya kan. Nah, kalau anak kita itu pun bisa kita prospek. Namanya selama kita menjadi orang tua itu tidak ada ceritanya anak saya udah nikah gimana. Walaupun anak itu nikah, itu kan anak kita. Tetap kita punya tanggung jawab. Salah satu bentuk kalau itu sebuah penyesalan kita taubati, kita sampaikan. Ya apa istilahnya, maafkan emak dulu ya, umi dulu tidak mendinikan kamu dengan Al-Quran. Ya sekarang mari sama-sama kita tebus ya. Nih cucunya emak ini, cucu nenek ini dan seterusnya. Nah tapi yang paling utama adalah akad kita dengan Allah dulu. Ya. Kita terlambat, ada nggak usaha kita untuk mengejar? Bagaimana kita memperbaiki akad kita dengan Allah tadi, azam kita dengan Allah tadi. Kalau itu nanti sudah kita perbaiki, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin, ya kan? Mungkin di cucu-cucu kita. Karena kalau dalam Islam itu kakek itu masih bapak, cucu itu masih anak begitu. Dalam apa? Salah satu bahasanya, ya dikatakan misalnya namanya siapa? Misalnya Fatimah Abdullah misalnya. Abdullah itu belum tentu bapaknya, itu bisa aja nama kakeknya. Nah itu seperti itu. Maka ketika Abdul Muthalib ditanya, yaitu anaknya Muhammad itu, padahal itu kan anak-anaknya. Jadi insya Allah selama kita masih di dunia itu masih tidak ada terlambat. Kalaupun kita pun terlambat di terlambat di waktunya, tapi kita tidak terlambat untuk jariahnya. Maka memang menjadi guru Al-Quran itu salah satu keistimewaannya di situ, jariahnya. Ya. Dari guru Al-Qurannya maupun jadi brokernya, membiayai para penghafal Quran, ya kan? Yang dibiayai khatam pahalanya kan sama. Dia mungkin tidak bisa menghatamkan 30 juz, tapi dia membiayai, ya, mendukung, berdonasi pada lembaga Quran, ya sama, dia akan dapat juga sebanyak yang didukungnya itu. Ya Allah, bermanfaat sekali ya materi yang hari ini diberikan oleh Bapak Ustaz kita. Semoga kita semuanya berada di sini pastinya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan mendidik anak-anak kita. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kalau Quran sudah menjadi dasar, insya Allah semuanya kita bisa baik dan berkenan yang lainnya pasti dapatkan. Jadi kalau kita juga tahu bahwa siapapun yang dekat dengan Al-Quran dia akan mulia insya Allah. Kita berharap anak kita juga telah bisa menjadi generasi salaf dan soleh seperti yang kita dulu insya Allah ya. Jadi dia harus kita mantapkan, kemudian usahanya juga harus maksimal insya Allah. Itu saudara untuk acara kita hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya kita para guru dan orang tua. Dan semoga kita berharap Allah menghiburi semua apa yang kita
lakukan insya Allah. Dari anak Ubi Abdulsari sebagai moderator hari ini, mohon maaf jika ada yang salah dan kurangnya. Kita tutup hari ini kita adalah alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanallah.